Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MAN 1 Jemberana dengan saya Akila Sabrina Anwar. Dan saya Afisina Talardi. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Identifikasi tumbuhan diserta area Desa Adat Bayung Gede, Kintamani. Desa Bayung Gede terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Merupakan desa wisata dengan budaya sebagai daya tarik utama dan termasuk desa tua atau Bali Adat. Keunikan dari desa ini adalah adanya tradisi ari-ari menggantung, yakni tradisi untuk menggantung ari-ari bayi di pohon pada hutan desa atau yang disebut sentra ari-ari. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa saja jenis tumbuhan yang ada di sentra ari-ari Desa Bayung Gede, Kintamani. Yang kedua, faktor apakah yang dapat meredam bau busuk dari ari-ari yang digantung. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang dilakukan dari bulan Juli hingga September 2024. Pengambilan sampel tumbuhan dan wawancara dilaksanakan di Desa Bayung Gede, sedangkan pembuatan herbarium dilaksanakan di Laboratorium Terpadu MAN 1 Jemberana. Adapun prosedur penelitian, yang pertama, observasi lapangan di Desa Bayung Gede seputar kondisi geografis dan kondisi gemografis Desa Bayung Gede. Yang kedua, wawancara mendalam dengan narasumber penelitian yakni Kepala Desa Bayung Gede, Bendesa Adat Bayung Gede, dan ketiga masyarakat Desa Bayung Gede yang pernah melaksanakan tradisi. Ketiga, sampling tumbuhan dilakukan dengan cara penyisiran hutan di desa. Hal ini karena metode yang diizinkan oleh Bendesa Adat agar tidak menyalahi aturan desa. Yang keempat, dokumen lapangan dan sampel tumbuhan. Yang kelima, pembuatan herbarium berdasarkan sampel tumbuhan dan dokumentasi tumbuhan yang sudah diambil di sentra ari-ari. Pengolahan dan analisis data. Data identifikasi tumbuhan diolah dan dianalisis dengan tahapan yang pertama, pencarian dengan Google Lens. Yang kedua, konfirmasi situs web seperti GBIF dan POWO, buku RSCI di Pulau Bali, bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana, serta Yayasan Generasi Biologi Indonesia. Sedangkan data wawancara diolah dan dianalisis dengan cara yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, verifikasi data. Hasil penelitian, yang pertama, berdasarkan wawancara dengan kepala desa, hutan sentra ari-ari mempunyai luas 30 are yang berstatus hutan di desa sudah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, hasil wawancara dengan Bendesa Adat meliputi beberapa hal. Yang ketiga, prosesi ini dimulai dengan memberikan ari-ari bayi kemudian memasukkan ari-ari tersebut ke dalam tempurung kelapa. Setelah itu, ayah sang bayi menambah angat-angat dan barang-barang simbolis lainnya. Lalu, merekatkan kedua tempurung kelapa tersebut dengan tengah. Setelah proses selesai, ayah sang bayi membawa ari-ari tersebut ke sentra ari-ari dan menggantungkan di pohon bungkak dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pemanfaatan hutan sentra ari-ari. Pemanfaatan hutan ini terbatas untuk mengantarkan ari-ari bayi yang baru lahir, selebihnya hanya digunakan untuk upacara bersama atau upacara keagamaan yang ada di Desa Bayung Gede. Jika ada warga yang sengaja memanfaatkan sumber daya yang ada di sentra ari-ari untuk kepentingan pribadi, maka akan dikenai sanksi sebesar 200 pis bolong atau Rp800.000. Hasil identifikasi menunjukkan adanya 19 spesies tumbuhan yang mengandung senyawa metabolit sekunder volatil dari 29 spesies tumbuhan yang berhasil diidentifikasi. Salah satu dari 19 spesies tumbuhan itu adalah bungkak yang menjadi pohon tempat digantungnya ari-ari bayi. Pembahasan penelitian ini adalah yang pertama, senyawa metabolit sekunder volatil yang terkandung dalam 19 spesies tumbuhan efektif meredam bau pembusukan dari ari-ari yang digantung. Senyawa ini mudah menguap tanpa harus diberi perlakuan khusus sehingga mengeluarkan bau hasutan yang kuat. Yang kedua, perlakuan pada ari-ari sebelum digantung termasuk pembersihan, penambahan anget-angetan seperti merica dan ketumbar, serta perekatan tempurung kelapa dengan tengah juga mempengaruhi pengurangan bau pembusukan. Penambahan anget-angetan juga mengandung senyawa metabolit sekunder volatil yang dapat membunuh bakteri dan mengeluarkan bau yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan replika ari-ari menggantung. Selain itu, banyaknya kebun jeruk di sekitar sentra ari-ari turut membantu meredam bau busuk akibat kuatnya senyawa metabolit sekunder volatil pada jeruk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sentra ari-ari di Desa Bayung Gede, Kintamani mendapati total 29 spesies tumbuhan, 19 spesies diantaranya mengeluarkan senyawa metabolit sekunder.
volatil yang membuat bau hasil pembusukan dapat teredam. Yang kedua, faktor yang dapat meredam bau proses pembusukan di setra ari-ari adalah adanya 19 spesies tumbuhan yang mengeluarkan senyawa metabolit sekunder volatil, perlakuan pada ari-ari sebelum digantung, dan banyaknya kebun jeruk di sekitar setra ari-ari.